Para mahasiswa yang budiman merujuk pada pidato Insinyur Soekarno dalam sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, ia menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang mampu menyatukan bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga dapat berperan dalam perdamaian dunia karena menjadi ideologi penyeimbang antara sosialisme dan kapitalisme. Para mahasiswa yang budiman, tantangan berat secara filosofis ideologi Pancasila sudah mencapai titik finalnya. Artinya, rumusan Pancasila yang ada sekarang paling ideal dan paling sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural dan berbineka dalam hal suku, agama, ras, dan antar golongan. Meski demikian, ideologi Pancasila tetap saja berada dalam tantangan yang berat. Tantangan tersebut bukan hanya datang dari penyokong ideologi yang bertentangan seperti komunisme, liberalisme, kapitalisme, melainkan juga datang dari para pendukungnya sendiri yang tak menghayati nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Tantangan lainnya adalah semakin banyak warga masyarakat yang terhanyut arus globalisasi, sehingga cenderung menghayati gaya hidup liberal seraya meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Harus diakui juga bahwa hingga sekarang nilai-nilai filosofis Pancasila belum menjadi praktik hidup sehari-hari dari sebagian besar warga bangsa Indonesia. Berkenaan dengan nilai ketuhanan misalnya, kita dapat menyaksikan bahwa pada satu sisi semakin banyak orang merelativitir bahkan mengabaikan ajaran agamanya. Tetapi pada sisi lain, semakin banyak orang pula yang terpapar radikalisme agama. Sementara itu, semakin banyak warga masyarakat yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini tampak dalam angka kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat, angka kriminalitas, pembunuhan, dan aborsi yang cenderung bertambah dari tahun ke tahun. Juga, rakyat kerap diajak para pejabat atau penyelenggara negara untuk berkorban demi bangsa dan negara, menjunjung tinggi demokrasi dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi pada kenyataannya, para pejabat itu pula lah yang malah mengkorupsi dan berpoya-poya dengan uang rakyat. Bahkan bansos pun ikut dikorupsi. Selanjutnya, nilai persatuan yang dikandung oleh sila ketiga Pancasila juga kian memudar. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya kasus konflik antar kelompok masyarakat, juga semakin maraknya ujaran kebencian yang dilontarkan melalui berbagai akun media sosial. Kemudian, nilai demokrasi Pancasila juga semakin dilemahkan oleh semakin maraknya praktik politik uang dan politik identitas, atau menjadikan etnis, budaya, agama, atau yang lainnya sebagai alat politik. Sementara itu, nilai keadilan sosial juga semakin tergerus oleh semakin maraknya praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh sejumlah oknum pejabat publik di pusat maupun di daerah. Para mahasiswa yang budiman, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa membumikan Pancasila itu berhadapan dengan berbagai tantangan yang besar. Sudah semestinya kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia tak boleh hanya diam atau hanya berpangku tangan saja. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk semakin membumikan Pancasila dengan meyakini bahwa kebinekaan adalah sebuah realitas yang merupakan hadiah dari Sang Maha Pencipta. Kita juga harus memandang kebinekaan sebagai kekuatan atau keunggulan, bukan sebagai kelemahan dan kekurangan. Berkenaan dengan itu, pada satu sisi kita harus membangun soliditas dengan memperkuat relasi ke dalam kelompoknya sendiri, namun pada sisi lain kita juga harus mengatasi kecenderungan primordialisme dengan membangun relasi keluar, dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai alat perekat untuk mempertahankan integritas dan kesatuan bangsa. Jika salah satu atau keduanya diabaikan, maka secara perlahan namun pasti keutuhan dan ketahanan ideologi Pancasila akan melemah. Dan kita juga harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai filter untuk menyaring segala hal yang masuk dari luar yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain juga kita perlu bersikap terbuka dengan nilai-nilai positif dari bangsa lain dan belajar beradaptasi dengan dinamika dunia akibat arus globalisasi. Para mahasiswa yang budiman, oleh karena itu kita sebagai generasi muda Indonesia mempunyai kewajiban untuk membumikan kembali nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, bukan hanya dengan mengajak,
tapi kita juga harus mempraktikkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari.